Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Risang Parasu, salah satu anggota GT6 Paper dari Ekamas. Nah, kali ini kita akan membahas tentang PNID dan DCS. Nah, di sini pada saat presentasi ini saya mengusung tema Industri 4.0. Kenapa? Karena menurut saya PNID dan DCS merupakan salah satu implementasi daripada Industri 4.0. Nah, kita sebagai generasi yang kekinian seharusnya mengerti tentang dasar Industri 4.0, karena Industri 4.0 merupakan sebuah pemahaman dasar dari sebuah industri pada saat ini. Nah, ini adalah salah satu quote yang saya sukai dari salah satu trainer saya, adalah teknologi harus tepat guna. Nah, yang dimaksud tepat guna tersebut adalah teknologi harus menyesuaikan kebutuhan kita. Maksudnya di sini adalah teknologi tidak harus canggih, tidak harus mahal, tidak harus mudah untuk dioperasikan, tapi teknologi tersebut harus sesuai tepat guna daripada urusan atau tujuan yang kita maksud. Dengan ketepatan teknologi yang kita gunakan, maka akan meningkatkan profit daripada industri tersebut. Nah, selanjutnya, apa sih Industri 4.0 itu sendiri? Industri 4.0 dimulai daripada industri yang pertama, yaitu revolusi pertama atau first revolution industry, dimulai pada abad 18. Itu ditandai dengan penemuan mesin uap. Nah, ini seperti contohnya di sini ada kereta api uap, sama di Inggris sendiri ada mesin uap untuk tekstil. Nah, selanjutnya menuju ke industri kedua. Pada industri kedua ini dimulai pada tahun 1900-an. Nah, revolusi industri kedua ini ditandai dengan ditemukannya tenaga listrik. Nah, ini contohnya, ini mobil ini. Mobil itu sudah ditemukan pada 1900-an. Setelah itu ada revolusi industri ketiga. Itu eranya dimulai tahun 1970-an atau 1990-an. Hingga saat ini sebagian negara ini banyak yang menerapkan. Nah, salah satunya juga di APP ini juga masih ada banyak yang menerapkan di industri 3.0 ini. Nah, selanjutnya adalah yang keempat dan terakhir adalah revolusi keempat. Ini baru menyampaikan, atau Menteri Perindustrian menyampaikan, efisiensi mesin dan manusia sudah mulai terkoneksi dengan Internet of Things. Yang dimaksud Internet of Things ini adalah dapat terkoneksi dengan jaringan internet atau daring, seperti itu, sehingga akan memudah bagaimana sistematisasi daripada kerja alat tersebut. Nah, selanjutnya adalah PNID sendiri. Kenapa sih kita perlu mempelajari tentang PNID? Karena PNID merupakan dasar atau suatu konsep daripada sebuah proses dalam industri. PNID sendiri adalah ilustrasi sistematik daripada hubungan fungsi piping, alat-alat instrumen, dan equipment dalam proses. Terdapat 3 komponen utama dalam PNID. Nah, ini contohnya, ini PNID yang lengkap. Ini ada title drawing, bagian sini ada legend PNID, di ini sama simbol-simbolnya PNID. Nah, kita bahas satu-satu nih biar enak. Nah, yang pertama adalah title drawing. Nah, di title drawing ini berisikan tentang nama area atau tipe project. Jadi nama area atau projectnya itu disesuaikan dengan misalnya area produk beginner, misalnya area destilasi, misalnya area fraksinasi, seperti itu. Jadi nama kejelasan dari PID itu harus jelas. Seterusnya adalah nama detail. Nah, nama detail ini berfungsi sebagai untuk mengetahui informasi-informasi tentang PID tersebut. Setelah itu nama pembuat PNID dan approval. Nah, di industri sendiri biasanya PNID itu dibuat oleh bagian engineering atau design engineering. Nah, di situ dia membuat proses PNID apabila ada terjadi perubahan di lapangan, dan dibutuhkan approval daripada supervisor atau bagian di atas daripada pembuat PNID untuk memastikan kebenaran daripada PNID tersebut. Nah, di sini juga ada tulisan revisi, ya kan? Ini kayak skripsi modelnya. Jadi ada revisinya gitu, ada revisi 1, 2, 3 sampai revisinya fix.
Setelah itu yang tidak kalah penting adalah nomor seri PNID. Ini juga penting pada bagian pengarsipan sehingga lebih tertata gitu filenya. Selanjutnya adalah legend drawing. Nah, legend drawing itu yang bagian bawah ini. Dia itu berisikan informasi tentang keterangan piping dan penomorannya. Jadi setiap piping itu beda-beda ya. Piping jenis baja, piping jenis aluminium, piping lain-lain itu jenisnya beda, sama diameternya itu berapa ding itu beda. Nah, nanti di sini itu ada termuat informasinya seperti itu. Terus membuat simbol-simbol instrumen. Nah, seperti gambar ini vessel. Ini vessel. Vessel itu alat sih. Kalau instrumen seperti kayak termometer kontrol, termometer indikator, termometer transmitter, pressure transmitter, seperti itu. Setelah itu adalah spesifikasi fluid sign, dan yang terakhir adalah type valve. Nah, type valve ini juga penting karena yang saya ketahui adalah banyak sekali valve yang nanti akan saya berikan yang digunakan di dalam industri tersebut. Nah, ini kita masuk ke simbol PNID. Nah, ini yang seru, yang banyak gambarnya. Nah, di simbol PNID sendiri itu banyak, ada lebih dari ini. Ada motor, sisa sengger, instrumen, valve, vessel, pump, piping, and connection. Nah, saya hanya mengambil beberapa contoh. Yang pertama adalah valve. Nah, di sini ada banyak sekali contoh valve. Misal yang saya sering lihat adalah gate valve. Nah, gate valve ini merupakan salah satu valve yang banyak digunakan di industri. Gate valve sendiri biasanya digunakan pada fluida cair dengan flow yang tinggi. Nah, biasanya gate valve sendiri juga memiliki dua tipe, ada yang switch, ada yang proporsional. Yang switch sendiri itu biasanya hanya on off saja, kayak keran gitu, dan bukaannya 0 sampai 1%, nothing in between gitu, tidak ada antaranya. Nah, kalau biasanya proporsional itu bisa diatur berapa bukaannya, seperti itu. Nah, ini juga ada apalagi ya? Ini butterfly valve. Butterfly valve ini biasanya digunakan di industri petroleum yang menggunakan bahan bakar gas, bahan baku gas. Nah, ini menggunakan butterfly valve. Setelah itu di valve sendiri ada apalagi ya, ini cold valve. Nah, cold valve ini seperti bentuk valve gate, tapi gate itu kan seperti kayak ada pembatasnya. Nah, kalau cold ini pembatasnya itu berbentuk bola gitu, jadi ada bukaan berapa persen bola tersebut akan bergeser, seperti itu. Terus ada check valve. Nah, check valve ini biasanya digunakan untuk agar arus tersebut tidak balik. Biasanya check valve digunakan seperti itu. Nah, ini ada control valve. Nah, control valve ini ada tanda payungnya ini. Ini maksudnya adalah secara pneumatik seperti itu. Jadi control valve ini merupakan valve yang dapat dikontrol atau proportional valve. Selanjutnya ada apalagi ini? Sangat banyak ini contohnya. Apalagi ya? Ada motor operated valve. Ini merupakan valve yang dioperasikan dengan motor. Ada hydraulic valve yang dioperasikan dengan sistem hidraulik, seperti itu. Kalau next ini pompa. Nah, pompa kan seperti gunanya untuk mengalirkan aliran. Pastikan aliran tipenya banyak, bisa tergantung viskositas, jenis fluidanya, flow rate-nya kan banyak. Nah, salah satu yang sering digunakan itu adalah ini centrifugal pump. Biasanya digunakan untuk fluida cair dengan flow rate tinggi. Nah, selain itu ada rotary pump yang banyak digunakan, vacuum pump, screw pump. Banyak sekali di sini jenis-jenis pumpnya yang bisa digunakan. Ada reciprocating pump, seperti itu. Nah, ini kita memasuki bagian piping and connection, atau bisa disebut perpipaan dan sambungan. Nah, di sini ada bagian-bagian dari jenis pipanya sendiri ya. Biasanya ada yang Mayer pipeline, ada connect pipeline, Mayer straight pipeline, straight line pipe,
dan banyak lain. Nah, biasanya yang harus ditandai itu adalah mana sih pipeline yang menjadi utama atau mayor. Biasanya itu pipanya tebal sendiri, warnanya mencolok seperti itu. Yang pasti tebal sendiri itu mengatakan bahwa itu adalah pipa yang berhubungan langsung dengan proses utama, seperti bahan baku, seperti pipa untuk produk, seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan ada valve yang mempunyai pneumatik. Nah, ini ada pneumatik binary signal line, pneumatik control. Nah, ini merupakan nanti akan dihubungkan dengan salah satu vessel, yang itu vessel pneumatik control itu. Nah, ada electric signal line, ini biasanya untuk digunakan untuk pada transmitter atau alat-alat instrumen seperti itu untuk mengalirkan informasi berupa listrik. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke salah satu contoh piping and instrument diagram. Nah, ini contohnya yang mudah-mudah aja ya, nanti kalau diujikan baru yang sulit, biasanya kan gitu. Nah, ini contohnya, ini adalah heat exchanger, ini alat utamanya. Nah, ini main pipe line-nya ini yang tebal, tidak ada corak-coraknya, yang garis lurus saja. Nah, ini ada product in, heated product out. Berarti ini memanaskan produk, kan ini adanya heated kan berarti memanaskan produk di heat exchanger. Yang memanaskan itu berupa steam. Nah, di sini tuh steamnya itu dikontrol. Yang saya bilang tadi, ini kontrol valve jenis pneumatik, ada payungnya. Nah, biasanya kalau pneumatik ini pasti ada aliran pneumatiknya. Ini adalah jenis line pneumatik. Nah, setelah itu kok bisa ngontrol sih, kan gitu pertanyaannya. Nah, steam itu dikontrol dengan suhu di heat exchanger-nya sendiri. Nah, gimana kok bisa tahu apa hubungannya itu? Jadi di heat exchanger ini ada termometer indikator yang memberikan indikasi ke termometer transmitter. Nah, T dan T ini termometer transmitter. Nah, termometer transmitter akan mengirim informasi ke termometer kontrol. Nah, di termometer kontrol ini akan mengirim sebuah respon ke kontrol valve-nya sendiri. Jadi bukaan kontrol valve ini tergantung pada suhu yang ada di exchanger. Nah, tujuannya apa dibuat gitu? Karena yang pertama itu lebih mudah untuk mengatur alur stream secara real time. Jadi kita tidak perlu bersusah payah daripada mengatur stream tersebut. Sehingga tujuan kedua untuk mengefektifkan kerja steam. Keefektifan kerja steam itu menjadi hal utama di perusahaan karena pembuatan steam itu mahal. Nah, dengan steam itu dibuat efektif, maka akan menurunkan biaya pembuatan steam sendiri, ya kan. Nah, seperti itu contohnya. Ini contoh simpel dari PNID. Nah, selanjutnya adalah DCS. Nah, DCS ini gampangnya itu seperti yang saya kemarin bilang, itu DCS ini merupakan PNID yang menarik seperti itu, ada warnanya, biasanya ada yang 3D seperti itu. Nah, DCS sendiri itu merupakan sistem yang merangkum atau mengolah data atau mengorganisasikan berbagai tipe pengendalian proses secara terpadu dan real time. Nah, ini perbedaannya mencolok juga, ini real time. Real time di sini yang dimaksud perbedaan dengan PNID. Kan PNID ini tidak ada angka real time-nya. Suhunya di sini berapa kan kita nggak tahu. Mau yang di set berapa nggak tahu, bukaan valve-nya yang dibutuhkan seberapa tidak tahu. Nah, kalau di real time ini tahu nanti suhu misalnya dalam heat exchanger berapa derajat, nanti bukaannya berapa persen, seperti itu nanti diketahui, dapat dikontrol dengan DCS ini. Nah, DCS ini yang fungsi utama adalah berkomunikasi dengan field control unit yang mengendalikan kelompok sistem pengendali di lapangan berdasarkan ketentuan yang dikirimkan dari terminal operator DCS. Nah, maka dari itu fungsi utamanya itu kalimat terakhir ini berguna untuk mengkoordinasikan keperluan operasi, pemeliharaan, dan perencanaan produksi. Nah, di sini tidak langsung dengan kita mengoperasikan DCS dengan baik, dengan kita memperhatikan detail daripada DCS tersebut, kita juga melakukan preventive maintenance. Dengan kita mengetahui preventive maintenance, maka kita akan memperpanjang lifetime daripada alat tersebut, ya kan. Nah, jika alat lifetime tersebut dapat dimaksimalkan, maka akan meningkatkan OEE daripada sistem tersebut. OEE sendiri merupakan overall efficient equipment.
Nah, OEE sendiri itu harus tinggi untuk meningkatkan produktivitas. Maka dari itu DCS merupakan salah satu fondasi dasar untuk membentuk OEE yang tinggi. Maka dari itu kita harus sebagai seorang engineer, kita harus menguasai DCS ini. Seperti itu. Jadi saya yakin kita semua itu bisa untuk mengoperasikan DCS ini untuk meningkatkan daripada produktivitas daripada sistem kerja kita sendiri. Nah, ini adalah salah satu contoh yang diberikan trainer saya. Ini adalah sistem di Brok thickening perut. Kalau di industri kertas Brok itu seperti buangan gitu. Buangan sih sisa dari produksi yang reject, yang kena trim seperti itu. Nah, di Brok thickening ini nanti kita akan bahas. Ini lumayan lengkap ini menurut saya. Ini ada tangkinya, ada valve, ada pompa, ada pipeline, ada main pipeline, ada secondary pipeline, ada support pipeline. Nah, seperti itu. Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke. Nah, ini kita mulai saja, nggak usah lama-lama. Ini langsung yang pertama ini adalah umpan atau feednya itu berupa roll paper, reel paper, ada size, baris paper. Nah, di sini kan ini kan sistem ini di luar daripada sistem Brok thickening ya kan. Nah, makanya itu dibuat sheet ini, dokumen-dokumen warna biru ini. Jika ini ditekan, nanti kita otomatis langsung ke sistem roll paper, sehingga kita dapat menganalisa secara mendalam di daerah sana gitu. Jika ada permasalahan di daerah roll paper, kita langsung tinggal mengklik di sini, kita akan dapat mengetahui bagaimana analisa di sana. Seperti itu gunanya dokumen-dokumen yang warna biru ini, itu bisa diklik sepertinya. Kalau setelah itu ada warna valve yang selaras, ini yang menjadi poin utama sih ini. Warna valve yang selaras dengan main pipe itu biasanya merupakan normally close. Seperti ini contohnya yang ada di pointer saya. Itu adalah normally close. Yang dimaksud normally close di sini adalah ketika keadaan sistem itu berjalan secara normal, maka sistem dari valve tersebut tertutup. Seperti itu. Jika sistem itu normal, valve itu tertutup. Nah, ini ada warna hijau atau biasanya warna dibedakan dengan main pipeline. Biasanya itu ini kalau di case ini berwarna hijau itu merupakan normally open. Nah, sebaliknya dengan normally open itu jika keadaan normal valve-nya itu terbuka seperti itu. Maka Brok paper ini jika keadaan normal dia itu menuju ke Brok collection chest. Jika keadaan tidak normal, dia akan menuju ke langsung bergabung ke sini ke Brok power seperti itu. Nah, ini ada yang nomor 3 ini M warna kuning diartikan sebagai sistem kontrol manual. Ini ada 2. Ini kontrol manual tuh. Ini kontrol manual. Jadi sistemnya belum otomatis, masih kontrol manual. Bisa manualnya secara hand operator langsung di lapangan atau dapat di set di DCS sistem. DCS saya. Setelah itu ada yang janggal ini, A dan M. Jadi satu A warnanya ada yang silver, ada yang M nya warna hijau. Nah, dilihat di sini, ini ada seperti kayak dasi kupu-kupu ini agitator yang bergerak di Brok collection chest yang berguna untuk menghomogenisasi Brok yang ada di sini. Kali ini Broknya dari banyak sumber ya, maka itu perlu dihomogenisasi di sini. Maka dari itu ada agitator. Ini penjelasannya. A dan M pada vessel dapat diartikan sebagai alat penggerak agitator yang berupa motor, M-nya ini motor, dan tersistematis secara auto. A-nya ini auto, jadi motor yang dapat bergerak secara otomatis. Seperti itu. Jelas kan kalau saya menjelaskan? Nah, yang ini ada angka-angka ini. Nah, ini sudah ke indikator ini. Indikator. Nah, yang saya jelaskan pertama ini adalah angka 69 ini. Angka 69 ini merupakan set point daripada level yang kita inginkan. Kita ngesetnya 69%, seperti itu. Dalam case ini kita ngeset 69%. Nah, seperti yang kita ketahui, masuknya ini kan tidak ada kontrolnya di sini ya kan. Di bagian inlet pipeline itu kan tidak ada kontrolnya. Hanya dikontrol oleh valve yang ini switch. Setelah itu kita harus mengontrolnya di outlet pipe-nya. Di sini ada 2 kontrol. Ada 1 kontrol. Nah, menggunakan pompa ini kan. Ini pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal digunakan untuk fluida yang cair atau encer. Nah, bukaannya itu 52%. Nah, jika diteliti lebih lanjut, ini ada hubungan garis ini. Ada garis tipis ini yang ngefoto kurang HD emang.
Jadi ada garis tipis antara 52% dan 69. Ini menyatakan apabila ini di set, jika kita set 69%, maka secara otomatis pada bagian pompa itu bekerja hanya 52% daripada kapasitas kerjanya. Berbeda loh dengan valve. Jika valve itu bukaan, jika pompa itu adalah kapasitas kerjanya. Nah, itu kapasitas kerjanya itu setengah daripada kapasitas kerja daripada si pompa tersebut. Untuk mengatakan level di sini tetap 69. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke bagian Brooke Tower. Di bagian Brooke Tower, bagian atas ada valve 2, beda warna. Nah, pada bagian atas Brooke Tower itu apa? Switch yang melalui valve NO. NO itu berarti yang sama dengan main pipe kan. Dari Brooke screening phase S. Terdapat juga valve NC yang terkoneksi ke PM2. Oh, maksudnya tadi yang NO itu yang warnanya beda, maaf. Yang NC itu yang warnanya sama dengan pipeline. Nah, jika kondisi normal, dia itu akan masuk ke ini, ke Brooke Tower. Nah, jika kondisi tidak normal atau di PM2 membutuhkan dry Brooke, bisa kita alirkan ke sana. Seperti itu. Jadi lebih fleksibel pengendaliannya. Nah, di PM3 Select ini ada PM3 Select sendiri nomor 7. Ini berfungsi sebagai hyperlink untuk memindahkan arah dry Brooke. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jika ini PM3 Select, warna hijaunya itu ada di sini, ada di bagian valve yang menuju ke arah Brooke Tower. Nah, jika ini diganti, ada pilihannya nanti PM3 sama PM2. Nah, jika diarahkan ke PM2, nanti arahnya itu akan ke bagian ini, yang bagian yang tadinya normally close. Nah, itu akan terbuka sehingga akan mengarah ke PM2 dry Brooke C, seperti itu. Nah, yang ke-8 ini ada pengontrolan level. Nah, ini ada perbedaan antara pengontrolan level di Brooke Collection C sama pengontrolan level di Brooke Tower. Beda ini. Bedanya apa? Nah, di Brooke Tower ini kan towernya besar banget, bisa 3 kali daripada Brooke Collection C. Nah, maka dari itu level kontrol di sini tuh lebih sulit daripada level kontrolnya di Brooke Collection C. Karena kenapa? Karena otomatis dong flow rate yang keluar itu lebih banyak daripada Brooke Collection C itu, ya kan? Nah, maka dari itu digunakan di sini ada dua kontrol di sini. Yang kontrol pertama menggunakan pompa, kontrol kedua menggunakan valve. Ya kan? Ada valve di sini berbeda dengan valve di sini. Valve di sini itu merupakan valve switch atau yang bisa disebut kayak switch on off seperti itu. Yang di sini adalah valve yang proporsional, dapat diatur bukaannya berapa. Gate valve-nya ingin buka berapa sih dia itu. Di sini untuk mengontrol 44% dibutuhkan untuk kapasitas dari pompa itu 70%. Dengan bukaannya dari valve sendiri itu 52%, maka yang fluid yang dihasilkan adalah 150 liter per second. Itu fluidnya tinggi banget ya. Nah, selanjutnya ada yang nomor 9 nya adalah clear filtrate. Dari unit clear filtrate dari water system sepertinya ini, itu ada valve yang dijadikan sebagai NC dengan bukaan 48% dan tekanan 4,5 bar. Warnanya hijau cerah, ya kan? Ini ada juga di sini, belum saya tanda, ini normally open di sini. Yang ini itu ada bukaannya, yang ini itu switch, yang ini proporsional, yang ini switch. Yang nomor 10 itu untuk 66%. Ini kan gabung kan, ini hati-hati nih biasanya di sini. Biasanya seorang desain engineer ini sudah, kenapa ini nggak dipasukkan ke dalam aja gitu kan itu untuk memperindah atau mempermudah pembacaan seperti itu. Nah, sebagai engineer itu harus teliti, sebagai yang membaca itu harus teliti. Nah, itu 66 sama 82 ini tidak gabung, maksudnya ini terpisah. Nah, 66 di sini itu menunjukkan level. Nah, ini loh, ada level indikator yang warna merah saya pointer ini, level indikator 66%, seperti itu. Setelah itu ada 82, ini merupakan bukaan daripada cloudy filtrate-nya yang keluar. Nah, seperti itu. Nah, ini gunakan di sini yang nomor 11 ini digunakan pompa VSD, atau yang saya bilang tadi, pompa yang dapat kontrol itu adalah variable speed driver. Variable speed driver itu bisa dikontrol kerjanya berapa, kapasitasnya itu bisa dikontrol. Nah, itu
biasanya terkoneksi dengan level di bagian provisioner seperti itu. Yang 13 ini merupakan aliran cloud di filtrate. Nah, jika dilihat secara lebih jelas detail, ini tuh ada perbedaan warna, ini lebih gelap yang cloud di filtrate, ya kan? Yang clear filtrate lebih terang. Ini menginginkan bahwa cloud di filtrate ini lebih banyak membawa impuritas seperti itu. Biasanya air bersih warnanya bening, nah air yang gold itu warnanya lebih hitam, seperti itu sih gampangannya kalau dianalogikan. Nah ini ada yang 12 ini saya juga bingung awalnya, kenapa kok dibuat ada seperti ini, ada valve normally close nya ini, tapi tujuannya ini adalah untuk drain. Nah ini baca saya, penggunaannya valve NC normally close dengan tipe switch untuk berjaga-jaga jika diperlukan drain pada bagian bawah provisioner. Nah ini kan pipanya pasti nggak di bagian bawah langsung kan, ada di bagian bawah pipa outlet. Nah itu nanti untuk supaya tidak jadi akumulasi yang dapat mengganggu proses, itu akan dilakukan drain. Ini dibuka untuk menghilangkan drainnya seperti itu. Makanya di sana itu akan jadi bersih, lebih cleaner waktu pembersihan. Makanya normally close. Jika dibutuhkan dia dibuka seperti itu. Nah yang DCS ini yang bagian terakhir pada di sini. Yang 14 ini merupakan beda ini pompanya daripada yang tadi kan, sama yang di sini loh beda. Ini ada arahnya, yang ini arahnya tipis gitu. Bedanya itu yang ini tuh pompa dol. Itu istilahnya kata teman saya di industri dol. Emang dol sih namanya, direct online. Direct online ini sama dengan penggunaan valve switch, atau tidak ada persen daripada kapasitasnya, tidak kontrol antara 0 dan 100, tidak ada nothing in between seperti itu. Nah ini juga makanya jika penggunaan dol ini, makanya digunakan valve sebagai kontrolnya, valve proporsional. Nah ini ada garis tipis ini. Nah ada garis tipis ini yang menghubungkan antara level di bagian Brooks screening feed chest dengan bukaan daripada valve-nya sendiri. Nah itu yang menjadi sistem kontrolnya di situ. Dengan mengontrol valve ini maka kita akan menghasilkan set point 80% seperti itu. Yang nomor 15 ini yang terakhir adalah pada area ini berfungsi mengalirkan hasil olahan Brooks thickener menuju Brooks screening melalui pompa dol atau direct online. Nah ini ada direct online juga Brooks screening. Di sini belum ada kontrolnya, karena kenapa? Karena nanti akan dijelaskan lebih lanjut di sistem Brooks screening seperti itu. Nah ini ada kata-kata penutup dari saya. Saya teringat daripada kata-kata trainer saya tentang yang membahas tentang 7 pemborosan itu adalah self learning is a must. Yang dimaksud di sini adalah kita harus belajar secara kemauan pribadi kita sendiri dalam hal apapun. Misalnya saya teknik kimia, saya belajar mesin, saya belajar elektro, seperti itu. Dengan kita self learning itu kita akan menjadi lebih hebat daripada orang yang pintar. Kenapa? Karena dengan self learning kita akan mengetahui ilmu-ilmu lain di luar bidang kita. Kalau menurut saya seperti itu. Maka ada kata is a must, sebuah keharusan. Saya tidak menyarankan, tapi ini sebuah keharusan sebagai seorang engineer yang baik seperti itu. Dan saya yakin kita akan menjadi engineer yang baik seperti itu. Oke. Nah selesai. Keren ini memang temanya kayak gini. Saya ambil di All4Point, kredit saya untuk All4Point. Nah terima kasih untuk itu. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa menghubungi saya, Risang Parasu. Ada Instagram, ada Line, ada WhatsApp jika perlu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.